Jumpa lagi bersama saya Dedi Susanto. Hari ini kita akan membahas mengenai dua siswa utama Buddha dari kelompok perumah tangga. Jadi kita mengenal yang namanya, kalau di dalam agama Buddha kita mengenal kelompok perumah tangga dan kelompok rohaniawan. Kelompok rohaniawan adalah kelompok para biku atau bikuni atau sangha. Dan kelompok perumah tangga adalah seperti kita ini, yang menikah, yang membina rumah tangga, dan lain sebagainya, atau yang masih tinggal dengan orang tua. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai siswa utama Buddha dari kelompok perumah tangga. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Anathapindika. Jadi Anathapindika adalah kelompok perumah tangga dari kelompok laki-laki. Anathapindika adalah kelompok perumah tangga dari laki-laki yang merupakan siswa utama Buddha. Siswa utama Buddha dari Anathapindika ini, beliau kalau kita urut ceritanya, bahwa Anathapindika ini dia lahir dengan nama Sudatta. Lahir dengan nama Sudatta. Kemudian kenapa namanya berubah menjadi Anathapindika? Ternyata Anathapindika itu hanyalah nama panggilan. Karena apa? Karena dari Anathapindika itu sendiri memiliki arti bahwa penderma bagi orang-orang susah. Karena dia senang mendermakan sesuatu, senang mendanakan sesuatu, maka dia disebut sebagai Anathapindika. Tetapi pada dasarnya namanya adalah Sudatta. Jadi Anathapindika ini sangat berjasa dalam menyokong Buddha. Beliau pernah mendirikan Wihara Jetawana yang beliau beli tanahnya dari Pangeran Jeta, anak dari Raja Pasenadi. Ya, beliau mendirikan Wihara Jetawana, dan inilah tempat tinggal pertama sekali untuk Buddha dan untuk para biku. Karena Anathapindika melihat pada waktu itu biku itu masih belum ada tempat tinggal, belum ada kuti. Para biku masih bermeditasi di bawah pohon dan lain sebagainya. Maka dengan inisiatifnya beliau berusaha untuk membangun tempat untuk Buddha dan murid-muridnya, sehingga Buddha dan muridnya bisa nyaman. Ya, dari hujan, dari panas dan lain sebagainya. Ya, itu jasa beliau. Ya, belum lagi kita lihat beliau sering menyokong kehidupan sangha dan Buddha. Setiap hari beliau memberi makan kepada Buddha, memberi makan kepada biku-bikuni yang jumlahnya itu sangat banyak. Yang jumlahnya itu sangat banyak sekali. Ya, inilah Anathapindika. Beliau adalah umat perumah tangga yang luar biasa. Ya, umat perumah tangga yang luar biasa. Sokongan beliau terhadap Buddha sangat luar biasa juga. Jadi Anathapindika, ya, Anathapindika dia memiliki 4 orang anak. Yang pertama Subada besar, yang kedua Subada kecil, yang ketiga Sumana, yang keempat Kala. Jadi anak-anak daripada Anathapindika ini kesemuanya mencapai tataran kesucian. Ya, tataran kesucian Sotapati yang pertama, ya, tataran kesucian pertama Sotapati atau Sotapanna. Dan Anathapindika, ketika beliau mendengarkan ceramah daripada Buddha, beliau juga mencapai tataran kesucian yang pertama, yaitu Sotapati atau Sotapanna. Tetapi ada satu anak perempuan yang masih muda. Beliau mencapai tataran kesucian Sakadagami. Artinya beliau lebih tinggi daripada si ayah. Sehingga ada kejadian yang sangat mencengangkan, yaitu di mana ketika Sumana meninggal dunia. Ketika Sumana meninggal dunia, ya, beliau memanggil ayahnya Anathapindika dengan sebutan adik. Semua orang terheran-heran, kenapa kok Anathapindika yang notabene-nya adalah ayahnya kemudian disebut sebagai adik.
ya, atau dipanggil adik oleh anaknya yang bernama Sumana. Ternyata Sumana mengetahui bahwa tingkat kesucian Sumana lebih tinggi satu tingkat ketimbang ayahnya. Maka Buddha mengatakan adalah hal yang wajar bahwa Sumana ketika detik-detik menjelang kematian, beliau tidak memanggil ayahnya dengan sebutan ayah, tetapi beliau memanggil ayahnya dengan sebutan adik. Ya, dan banyak cerita-cerita lain juga mengenai Anathapindika, di mana misalnya beliau jatuh bangkrut. Ya, beliau adalah seorang hartawan, beliau kemudian jatuh bangkrut, dan pada akhirnya ya beliau juga dibantu oleh makhluk halus untuk kemudian mengumpulkan kekayaannya kembali. Ya, banyak hal-hal yang unik yang terjadi, dan yang perlu kita ketahui adalah sebagai perumah tangga, ya, di zaman sekarang kita bisa mencontoh banyak hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Anathapindika. Kita juga bisa membantu menyokong kehidupan para siswa Buddha, ya, Sangha dan lain sebagainya. Kita bisa meniru mereka. Ya, ini Anathapindika. Dan ketika Anathapindika diceritakan meninggal dunia, ya, Anathapindika terlahir di alam surga, dan di alam surga dia memiliki usia yang sangat panjang. Ya, di alam surga dia memiliki usia yang sangat panjang. Itulah Anathapindika. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai Wisaka. Jadi Wisaka adalah siswa perumah tangga Buddha yang utama dari kelompok perempuan. Ya, dari kelompok perempuan. Jadi ini siswa utama yang dikatakan hampir sama dengan Anathapindika. Ya, hampir sama dengan Anathapindika, tapi ini dari kelompok perempuan. Jadi Wisaka ini dia memiliki yang namanya kekayaan yang luar biasa. Ya, di usia 7 tahun Wisaka sudah mencapai kesucian Sotapanna. Ketika itu beliau baru mendengarkan ceramah Buddha sekali. Beliau langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Itulah Wisaka. Dan beliau dikaruniai dengan usia yang mencapai 120 tahun. Usianya sangat panjang. Ya, dan beliau juga memiliki berbagai keunggulan dari segi fisiknya. Misalnya, ya, beliau memiliki paras atau rupa yang cantik. Beliau memiliki kulit yang lembut, ya, halus. Beliau memiliki struktur tulang yang sangat bagus dan lain sebagainya. Inilah keunikan daripada Wisaka. Bahkan Wisaka dikaruniai, ya, 10 anak. Ya, yang itu 10 anak putra dan 10 anak putri. Dan masing-masing juga memiliki, ya, masing-masing dari anak mereka juga memiliki jumlah anak yang sama. Ini sungguh luar biasa, karunia luar biasa. Ya, oke. Kemudian Wisaka pada kehidupannya beliau membangun wihara Ubarama atau Taman Timur. Ya, beliau membangun wihara yang namanya Taman Timur, juga sama seperti Anathapindika. Taman Timur atau wihara Ubarama ini digunakan oleh Buddha beserta para bhikkhuna untuk bermeditasi di sana, untuk tinggal di sana dan lain sebagainya. Dan dikatakan Wisaka meninggal di usia 120 tahun. Dan ketika beliau meninggal di usia 120 tahun, wajahnya masih tetap seperti anak gadis berusia 16 tahun. Inilah berbagai keunikan daripada siswa-siswa utama Buddha. Ya, dan beliau juga sama seperti Anathapindika, beliau menyokong para biku, ya, beliau menyokong Buddha setiap hari. Ya, melalui kisah dua tokoh ini diharapkan kita bisa menjadikan mereka sebagai teladan, sehingga di kehidupan sekarang ini walaupun Buddha sudah meninggal, kita masih tetap bisa melaksanakan ajaran Buddha dengan baik dan benar.
Jadi melalui cerita dua tokoh yang sederhana ini, yang singkat ini, yang ringkas ini, semoga kita semua tetap berada di jalur dharma. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk menjadi seorang arahat, untuk menjadi seorang yang tersucikan, semuanya terkabulkan. Ya, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu.